Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Halo, di sini kami akan memberikan edukasi bagaimana cara pencegahan dan pengendalian infeksi COVID-19 untuk isolasi diri di rumah. Virus corona bisa kita hindari jika mereka yang terkena COVID-19 melakukan isolasi mandiri di rumah. Nggak semua pasien terinfeksi corona harus di rumah sakit loh, mereka bisa dirawat di rumah. Mereka yang bergejala ringan bisa isolasi mandiri di rumah tanpa kondisi penyerta seperti penyakit paru, jantung, ginjal, dan kondisi imunokompromis. Biasanya gejala COVID-19 yang sering muncul dalam rentang waktu 14 hari itu yang pertama ada demam, yang kedua ada batuk, yang ketiga ada sesak nafas. Selama waktu 14 hari, kondisi mereka yang terkena COVID-19 akan terisolasi dan dipantau melalui rumah sakit dan rumah atau tempat lainnya. Untuk memastikan orang tersebut terinfeksi virus corona, maka dilakukan tes yang berulang kali atau lebih dari 1 kali. Selanjutnya adalah isolasi mandiri. Untuk siapa sih isolasi mandiri dapat dilakukan? Jadi, isolasi mandiri dapat dilakukan jika Anda bukan termasuk kelompok yang pertama, usia rentan. Usia rentan adalah usia lansia, yaitu usia 60 tahun ke atas. Kemudian yang kedua, Anda tidak memiliki penyakit jantung, penyakit diabetes, penyakit paru-paru kronik, kemudian HIV/AIDS, kanker, penyakit autoimun, dan sejenisnya, maka Anda dapat secara sukarela atau dengan rekomendasi petugas kesehatan yang ada untuk melakukan isolasi mandiri. Apa sih isolasi mandiri? Isolasi mandiri adalah upaya kita dalam mencegah penyebaran COVID-19 dan memberi jarak aman dengan orang sekitar atau keluarga sembari memantau kondisi kita. Penting juga untuk memastikan tempat pemantauan yang kondusif untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan medis yang diperlukan oleh orang yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Pemantauan dilakukan oleh pejabat atau petugas kesehatan masyarakat. Selama pemantauan, pasien harus proaktif dalam berkomunikasi kepada petugas kesehatan masyarakat. Dalam pemantauan, yang memantau wajib menggunakan APD atau minimal menggunakan masker. Berikut ini merupakan rekomendasi prosedur pencegahan dan juga pengendalian infeksi untuk isolasi diri di rumah. Yang pertama, tempatkan pasien dalam ruangan tersendiri yang memiliki ventilasi yang baik. Contohnya memiliki pintu yang terbuka dan juga jendela yang terbuka. Yang kedua yaitu batasi pergerakan dan minimalkan berbagai ruangan yang sama. Pastikan ruangan bersama seperti dapur dan kamar mandi memiliki ventilasi yang baik. Yang ketiga, anggota keluarga yang lain sebaiknya tidur di kamar tidur yang berbeda. Dan jika tidak memungkinkan, maka jaga jarak minimal 1 meter dengan pasien. Tidur di tempat tidur yang berbeda. Batasi jumlah orang yang merawat pasien. Idealnya 1 orang benar-benar sehat, tidak mempunyai gangguan kesehatan maupun gangguan kekebalan tubuh. Pengunjung atau penyembuh tidak diizinkan sampai pasien benar-benar sehat atau tidak bergejala. Lakukan cuci tangan apabila kontak dengan pasien maupun lingkungan pasien. Segera mencuci tangan saat mau dan sesudah makan, lalu keluar dari kamar mandi maupun masuk ke kamar mandi. Dan apabila tangan kotor, minimal menggunakan hand sanitizer. Yang keenam, jika mencuci tangan menggunakan air dan sabun, direkomendasikan mengeringkan menggunakan tisu kering sekali pakai. Jika tidak tersedia, maka gunakan handuk bersih. Dan jika sudah basah, segera diganti. Untuk mencegah penularan secara droplet, masker bedah diberikan kepada pasien untuk dipakai sesering mungkin. Orang yang memberikan perawatan sebaiknya menggunakan masker bedah, terutama apabila berada satu ruangan dengan pasien. Masker yang digunakan tidak boleh disentuh. Selanjutnya, apabila masker kotor, segera ganti dan buang dengan cara yang benar, setelah itu cuci tangan. Nomor 9, hindari kontak langsung cairan tubuh, terutama cairan mulut, pernafasan, dan tinja. Dan jangan lupa menggunakan masker, sarung tangan apabila kita ingin memberikan perawatan mulut, pernafasan, atau pada saat kita ingin memegang tinja, air kencing, atau kotoran lainnya. Dan yang terakhir, jangan lupa mencuci tangan sesudah kita membuang masker dan sarung tangan.
Yang ke-10, jangan menggunakan masker, sarung tangan yang sudah terpakai. Yang ke-11, gunakan spray dan juga alat makan khusus untuk pasien yang bisa dicuci dengan air dan bisa digunakan kembali. Yang ke-12 yaitu bersihkan permukaan sekitar pasien seperti toilet dan kamar mandi secara teratur. Sabun dan deterjen dapat digunakan. Kemudian larutan NaCl 0,5% yang dimana setara dengan 1 bagian cairan pemutih dan 9 bagian air. 13. Bersihkan pakaian pasien, handuk, spray, dan lain-lain menggunakan sabun cuci rumah tangga dan air, atau menggunakan mesin cuci dengan suhu air 60-90 derajat Celcius dengan deterjen. Dan keringkan, tempatkan pada kantong khusus dan jangan digoyang-goyang. Dan hindari kontak langsung kulit dan pakaian dengan bahan-bahan terkontaminasi. Sarung tangan yang bukan sekali pakai bisa digunakan kembali dengan cara dicuci menggunakan sabun dan air dan dicampur dengan larutan NaCl 0,5%. Dan jangan lupa setelah menggunakan sarung tangan harus mencuci tangan kembali. Sarung tangan, masker, dan bahan sisa lain perawatan harus dibuang di dalam ruang perawatan dan ditutup sebelum dibuang sebagai sampah infeksius. Yang ke-16, hindari kontak dengan barang-barang yang telah terkontaminasi seperti sikat gigi, alat minum atau makan, kemudian handuk, kemudian pakaian, dan spray. Ketika petugas kesehatan memberikan pelayanan di rumah, maka selalu perhatikan APD dan ikut rekomendasi pencegahan penularan penyakit melalui droplet.